Ada satu lagi yang barangkali terlewat dari perhatian publik terkait dengan pidato Mr. Prabowo di hadapan Partai Demokrat, yaitu yang dalam rangka mengcounter siapa yang bilang Indonesia gelap dengan maaf sambil menikmati sarapan. Siapa yang bilang Indonesia gelap? Kemudian argumentasinya adalah prediksi Goldman Sachs yang itu merupakan multinasional bank investasi dan finance gitu ya, yang meramalkan Indonesia bakal menjadi ranking, kalau tidak salah berdasarkan pidato Mr. Prabowo itu ranking keempat pada tahun tertentu, tahun 2050 atau berapa gitu ya. Artinya di situ Mr. Prabowo menggambarkan tidak betul bahwa Indonesia gelap, especially dari sisi ekonomi. Cuma ini harus kita kritisi apa yang menjadi reasoning dari Mr. Prabowo, karena kembali pada pidato Mr. Prabowo di G20 di Brasil yang belum lama ini berlangsung di Brasil, bahwa kita dari sisi populasi kita nomor 4 terbesar di dunia, sementara kalau dari sisi ekonomi itu nomor 7 begitu ya. Tolong dikoreksi angka persisnya untuk saat ini ya, untuk saat ini. Tetapi itu dasarnya adalah GDP, Gross Domestic Product. Ya, kalau itu kemudian kita bandingkan dengan Singapura, Brunei, kemudian misalnya Finlandia, itu barangkali kita ya lebih besar. Cuma persoalannya itu tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Kalau dibagi dengan penduduk, jumlah penduduk ketemu GDP per kapita, kita rankingnya melorot lagi. Itu pun baru angka rata-rata, belum menunjukkan kesenjangan antar golongan masyarakat. Sehingga ya kita meskipun diiming-imingi dengan apa ya yang menjadi prediksi Goldman Sachs itu ya, kita jangan silau oleh itu. Nah, ketika itu diucapkan Mr. Prabowo sebagai seorang politisi, ya sisakan ruang untuk kita meragukan ucapan itu ketika itu diucapkan sebagai seorang politisi. Ini formulasinya Said Didu ya, Muhammad Said Didu, yang sekarang sedang juga berjuang untuk keadilan. Nah, ini saya sebut sebagai paradoks Mr. Prabowo jilid kedua. Kalau kemarin saya juga menyebut paradoks Mr. Prabowo related to gerakan mahasiswa, ini paradoks Mr. Prabowo jilid kedua, di mana itu kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang dipikirkan, apa yang dituliskan, dan apa yang diucapkan terakhir di G20, bahwa dia menyebut saya terpilih sebagai presiden di atas isu kelaparan dan kemiskinan, dan itu yang akan diatasi oleh Mr. Prabowo, dan itu inline dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, inline dengan apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Nah, ketika Mr. Prabowo kemudian mencoba merespon current issues related to gerakan mahasiswa ini, seolah-olah kontradiksi ya. Tapi sekali lagi saya masih berharap
itu the part of Mr. Prabowo's strategy, karena demikian kompleksnya politik yang dihadapi oleh Mr. Prabowo. Jadi semakin ragu saya terhadap konsistensi antara apa yang dipikirkan, apa yang ditulis, apa yang diucapkan, dan apa yang kemudian dilakukan dalam konstelasi politik. Itu jujur saya semakin ragu, tetapi saya menyisakan ruangan untuk berharap Mr. Prabowo kembali terpanggil jiwa kesatrianya, di mana Mr. Prabowo selalu saya ulang-ulang merupakan sosok, kalau kita lihat latar belakangnya mulai dari orang tuanya yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ini juga bukan hanya sekedar teknokrat yang handal, tetapi juga seorang yang teguh dalam pendirian. Nah, tarik menarik ini pernah saya gunakan untuk memposisikan Mr. SBY, ya. Tarik menarik antara realitas politik dengan idealita yang barangkali diangan-angankan oleh Mr. Prabowo. Itu Mr. Prabowo sedang dalam posisi mencari Pareto optimum. Ini saya silahkan dicari istilah Pareto optimum. Ya mungkin tidak tepat-tepat benar saya dalam mengistilahkan itu, tetapi saya kok menduga begitu. Mr. Prabowo dalam tarik menarik antara realitas politik dengan apa yang dibayangkan, itu mencari posisi yang paling optimal, yang saya sebut sebagai Pareto optimum. Salam konstitusi.